Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia. Saya dari kelas 24T31 Prodi Teknologi Informasi NPM 2470 1130 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting dan NAT. Memahami jaringan modern. Presentasi ini akan membahas konsep fundamental subnetting dan NAT. Kita akan menjelajahi bagaimana keduanya bekerja secara terpisah dan bersama-sama. Tujuannya adalah membangun jaringan yang efisien dan aman. Mengapa subnetting penting, efisien, dan aman? Efisiensi alamat IP. Subnetting mengurangi pemborosan alamat IP. Ini membagi jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil. Setiap subjaringan memiliki alokasi alamat khusus. Peningkatan keamanan. Subnetting menciptakan batasan logis antar segmen. Ini membatasi penyebaran ancaman keamanan, akses ke sumber daya jaringan dan dapat dikontrol ketat. Manajemen yang mudah. Subnetting menyediakan manajemen jaringan organisasi lebih baik dan pemecahan masalah lebih cepat. Ini mengoptimalkan kinerja keseluruhan jaringan. Dasar-dasar subnetting. Alamat IP, netmask, dan gateway. Alamat IP, identifikasi perangkat di jaringan terdiri di bagian jaringan dan host. Netmask menentukan bagian dari alamat IP, memisahkan ID jaringan dan ID host. Gateway, titik keluar untuk komunikasi di luar subnet, menghitung ke jaringan lainnya. Praktik subnetting, contoh perhitungan. Contoh kasus, jaringan kelas C 192.168.1.024 dibagi menjadi 4 subnet. Setiap subnet mendukung 60 host. Ini dilakukan untuk efisiensi dan keamanan. Perhitungan subnet mask. Untuk 4 subnet kita perlu 2 bit tambahan. Subnet menjadi 255.255.192. Menentukan rentang alamat yang valid. Alokasi subnet. Subnet 192.168.026, subnet 2 192.168.16426. Ini membagi host secara logis. Setiap subnet memiliki alamat jaringan dan broadcast sendiri. Apa itu NAT? Network Address Translation. Mengapa kita membutuhkannya? Transisi alamat. NAT ini menerjemahkan alamat IP pribadi ke alamat IP publik. Ini memungkinkan beberapa perangkat berbagi satu alamat IP publik. Keamanan. NAT menyembunyikan struktur internal jaringan. Ini meningkatkan keamanan dengan menyembunyikan alamat IP diri internet. Konservasi IP. NAT menghemat alamat IP publik. Ini vital karena keterbatasan alamat IP di internet. Jenis-jenis NAT: static, dynamic, dan fast port address translation. Static NAT, satu alamat IP pribadi dipetakan ke satu IP publik, ideal untuk server publik yang perlu dari internet. Dynamic NAT, satu IP pribadi dipetakan IP publik dari pool. Pemetaan dilakukan secara dinamis. PAT, Port Address Translation, biaya IP pribadi berbagi satu IP publik menggunakan nomor port paling umum digunakan di rumah atau kantor kecil. Konfigurasi NAT, contoh implementasi pada router. Identifikasi interface, tentukan interface inside lokal. Buat ACL untuk IP lokal. Konfigurasi pool IP publik, aktifkan NAT pada interface. Studi kasus dan kesimpulan, menggabungkan subnet dan NAT untuk jaringan yang optimal. Desain subnet, implementasi NAT dan jaringan optimal.